ibadah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Iya, karena dia akan menopang semuanya. Ini pertanyaan bagus nih. Ilmu kan ibaratnya cahaya ya, cahaya. Sedangkan hati kita itu ibarat matanya lah, matanya. Cahayanya terang, tapi kekuatan pandangan lemah. Cahayanya terang bagus nih, pandangan mata lemah, ngeblur kan tetap ya. Paham maksud saya ya? Atau sebaliknya, pandangan mata bagus, cahaya pencahayaan nggak bagus, sama. Itu huruf apaan tuh? Itu angka 8 apa angka 9 yang ya itu? Itu. Nah, kita sudah tahu As-Sami Allah, As-Sami Allah Al-Basir, Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi kadang kita seringkali masih merasa lalai atau merasa aman dari penglihatan Allah tatkala kita sendirian, sehingga kemudian jatuh pada apa? Kemaksiatan. Jawabannya imma wa imma. Maksudnya imma wa imma, ada kalanya emang cahayanya kurang terang, ilmunya kurang kuat. Kita baru tahu global, namanya tahu global itu ilmunya belum kuat. Atau memang kemampuan pandangan mata kita yang lemah, yang artinya kemampuan hati kita juga lemah. Jadi antara dua, ilmunya yang kurang. Ilmu kurang ini tadi detail, rinci. Jadi semakin detail, semakin rinci, semakin terang tuh cahaya. Yang kedua, tadi hatinya yang lemah. Basirahnya ibarat mata, matanya yang lemah. Mau cahayanya terang seperti apapun, tapi matanya yang lemah, maka dia akan lemah juga. Matanya sebagus apapun kemampuan pandangannya, cahayanya redup, sama juga. Maka ini dan ini, kita berusaha agar terus cahayanya itu terang dengan nuntut ilmu, terus-menerus belajar. Kita pun memohon kepada Allah agar supaya hati kita tadi ibarat mata, pandangannya kuat terus-menerus. Maka oleh karena itulah ilmu ditopang dengan ibadah, amal saleh. Karena amal saleh ini memperkuat pandangan matanya, ilmu memperkuat cahayanya. Cahayanya kuat, pandangan matanya redup lemah, lupa sama ilmunya. Itu yang kemudian diadukan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengadukan kepada guru saya Waqi' bin Jarrah, buruknya hafalanku. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia menasihatkan aku agar aku meninggalkan maksiat. Itu berarti yang redup adalah kemampuan pandangan hatinya. Wa arsyadani, dan dia memberitahukan kepadaku bi annal ilma nur, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhda lil 'asi, enggak diberikan kepada pelaku maksiat. Artinya cahaya terang tapi enggak bisa ditangkap sama mata karena memang kemampuan matanya yang lemah, kemampuan hatinya menangkap cahaya lemah. Maka ilmu terus ditopang dengan amal salih untuk memperkuat kemampuan hati. Amal salih terus harus ditopang dengan cahaya yang bagus, ilmu yang bagus, karena cahayanya biar terus terang. Nah, fluktuatif nggak kita ini? Ilmunya fluktuatif, naik turun. Ya, artinya ilmunya naik turun tuh kejelasan informasi yang sampai kepada kita terhadap satu hal itu, detail rincinya itu orang sama atau beda-beda punyanya? Beda-beda. Sama juga kemampuan daya lihatnya, penglihatan hatinya. Satu manusia terkait dengan amal solehnya beda-beda atau sama? Juga beda.
Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengimplementasikannya, digabungin duanya, digabungkan dua-duanya. Ya nuntut ilmunya juga sungguh-sungguh, ya beramal solehnya juga sungguh-sungguh. Nanti sedikit demi sedikit maksiat yang kita mulai merasa biasa, yang tadinya merasa biasa, maksiat yang tadinya kita ngerasa itu nggak apa-apa, enteng-enteng aja, lama-lama jadi kegusur sendiri. Sebagaimana tadi, ilmunya kuat, detail rinci, syubhat hilang, pergi sendiri dia. Ini nuntut ilmu enggak, belajar sungguh-sungguh enggak, syubhat mau hilang dari mana lagi hilang. Amal soleh enggak, nuntut ilmu enggak, gimana lah kebiasaan atau kemaksiatan yang dia kerjakan dalam hatinya itu bisa sirna, atau maksiat yang masih terasa ringan bagi hatinya itu akan sirna. Amal soleh enggak, nuntut ilmu enggak, doa sungguh-sungguh kurang. Kan juga butuh kita tetap mohon kepada Allah, berdoa mohon kepada Allah kan. Nanti lama-lama dia pergi sendiri. Makanya ada orang yang tadinya misalnya contohnya dia bekerja di tempat yang haram misalnya ribawi, tapi tiba-tiba dia jadi ketakutan luar biasa. Sebab apa? Ilmu kan. Sebab kita lagi bicara sebab zahir. Kalau sebab hidayah dari Allah udah itu jelas, itu sudah mutlak, itu Allah punya. Sebab dia ilmu, dia belajar, dia dengar sesuatu yang tadinya belum pernah dia dengar, dia dengar. Lalu kemudian dia pun sungguh-sungguh beramal soleh, berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah kalau memang ini hak tunjukkan kepada Allah. Akhirnya memperkuat dirinya untuk meninggalkan pekerjaannya yang haram itu. Itulah mengapa ilmu dan amal saleh selalu beriringan, berdampingan. Ingat kalau disebutkan dalam Al-Quran, iman, amal saleh itu maksudnya ilmu ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman yang dimaksud itu artinya adalah ilmu. Berdampingan, nggak bisa dipisahkan. Maka dua ini terus. Lah, yang menariknya lagi, kita nuntut ilmunya aja oleh Allah Rabbul Alamin sudah dihitung sebagai amal saleh nggak? Kita belajar untuk ilmu sudah dihitung oleh Allah Rabbul Alamin sebagai amal saleh nggak? Sebagai ibadah nggak? Oleh karena itulah sebagian yang para ulama katakan, bahkan banyak para ulama, bahkan mungkin bisa dikatakan hampir seluruh para ulama, di antara afdalul ibadat, ibadah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Iya, karena dia akan menopang semuanya. Syubhat jadi hilang, semangat ibadah akan datang, keinginan berbuat maksiat semakin surut. Itu menopang semuanya. Tapi kan tadi ada poin yang harus diperhatikan juga, yaitu tadi itu kemampuan mata hatinya untuk menangkap cahaya itu. Kalau Allah redupkan, kita cahayanya terang, selesai. Jadi diibaratkan apa? Tadinya hafal, tiba-tiba lupa. Allah. Tadinya ingat, tiba-tiba apa? Lupa. Ini tadi itu kemampuan daya ingatnya diredupkan, padahal cahayanya ada, kemampuan daya ingatnya dihilangkan, hilang sudah. Atau na'udzubillah Allah balikkan hati itu. Yang tadinya dia melihat yang baik-baik, yang buruk-buruk, Allah balik. Yang buruk jadi terlihat baik, padahal cahaya terang. Masya Allah. Itu makanya hatinya berubah-ubah tuh. Artinya cahaya yang dia dapat juga seberapa terang juga itu mempengaruhi kondisi hatinya. Kalau zahir ya kondisi matanya juga apa? Ya, jadi dia harus memberikan asupan untuk matanya juga biar sehat nih. Vitamin apa untuk mata? Vitamin apa? Ya itulah pokoknya itu. Cahayanya bagus, matanya penglihatannya juga bagus. Kelihatan, sekali lihat langsung. Cahayanya bagus, matanya enggak ya. Sebaliknya, cahayanya gelap, matanya bagus, ya sama aja. Dua-duanya saling mendukung. Tapi tadi sudah kita katakan, kalau penglihatannya ada, gelap, tinggal nyalain lampu. Tak. Tapi kalau lampunya terang, hatinya yang mati, na'udzubillah. Maka oleh karena itu kondisinya Yahud jauh lebih berat dibandingkan kondisinya An-Nasara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.